Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsul Ma'arif. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh Bapak Syamsul Arifin yang berjudul Islam dalam Bingkai Sejarah. Langsung saja. Periodenisasi sejarah Islam. Para ahli sejarah kebudayaan telah membaginya menjadi 4. Yang pertama, periode praklasik. Yang kedua, periode klasik. Yang ketiga, periode pertengahan. Dan yang keempat, periode modern. Praklasik itu mencakup apa saja sih? Fase pembentukan agama. Ketika Nabi di Makkah, Nabi melakukan dakwah dengan beberapa tahap. Pertama, secara rahasia. Kedua, semi rahasia. Dan ketiga, secara terbuka. Fase pembentukan negara. Di sana terjadi apa saja? Perjanjian Aqabah, mendirikan masjid di Madinah, mempersaudarakan Ansor Muhajirin, perjanjian toleransi antar umat, lahirnya konstitusi pertama di dunia. Fase praekspansi. Pada zaman Khalifah Abu Bakar berhasil menyelesaikan fase konsolidasi dan pembuka jalan, dilanjutkan pada zaman Khalifah Umar dengan adanya fase pemerataan jalan. Dan pada zaman Khalifah Utsman dilanjutkan Sayyidina Ali, terjadilah fase jalan buntu. Yang kedua, periode klasik mencakup fase ekspansi, integrasi, puncak kemajuan, dan disintegrasi. Pada periode ini merupakan masa keemasan peradaban Islam yang ditandai dengan lahirnya ulama-ulama besar seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta tokoh filsafat dan ilmu pengetahuan. Namun, setelah mencapai kejayaan, periode ini memasuki fase disintegrasi, hilangnya kesatuan dan persatuan yang ditandai dengan perpecahan dinasti, perebutan kekuasaan, serta melemahnya persatuan politik dalam umat Islam. Yang ketiga, periode pertengahan mencakup fase kemunduran dan 3 kerajaan besar, yaitu runtuhnya Baghdad oleh Mongol, meningkatnya disintegrasi, dan semakin tajamnya perbedaan Sunni dan Syiah. Namun, dan kejayaan itu tidak bertahan lama karena ketiga kerajaan besar itu akhirnya mengalami kemunduran akibat serangan eksternal, konflik internal, serta kelemahnya persatuan umat. Dan yang terakhir itu periode modern. Setelah pendudukan Napoleon di Mesir yang mengguncang dunia Islam dan menumbuhkan kesadaran baru di kalangan umat, para pemikir dan ulama dan tokoh muslim lainnya menyadari bahwasanya Islam ini sudah ada kemunduran, maka mereka melakukan gagasan-gagasan pembaruan, menyerukan pentingnya pendidikan, akal, dan ijtihad sebagai upaya memajukan kembali umat Islam. Matur sekelangkong, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.